Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya? Tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan. Yang pertama, pembulatan ke satuan terdekat. Jadi ketika kita membulatkan ke satuan terdekat, yang dilihat adalah angka di belakang koma. Nah, jika angka di belakang koma kurang dari 5, ya, kurang dari 5 itu berarti 1, 2, 3, dan 4. Maka dibulatkan ke bawah atau hilang jadinya 0. Jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau ditambah 1 ke satuannya. Ya. Sebagai contoh di sini 2,1. 2,1 angka di belakang komanya ini 1. 1 ini nanti hilang jadi 0. Jadi tinggal karena ini hilang ya. Lagi misalnya Bu Guru punya 3,5. 3,5 ya. Di sini angka di belakang komanya ini 5. 5 di sini dibulatkan ke atas ya. Dibulatkan ke atas. Kalau yang ini hilang berarti dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke atas berarti ditambahkan 1 ke depannya. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Misalnya ada lagi 21,3. Nah, 21,3 angka bukan angka satuan tapi angka di belakang komanya ini 3. 3 di sini hilang berarti nanti jadi 0. Berarti tinggal 21. Misalnya ada 178,9. Kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Kalau satuan terdekat yang dilihat itu yang di belakang koma. Di belakang koma ini 9 berarti dibulatkan ke atas tambah 1 ke depan. Berarti 179, maaf ya. Nah, yang kedua, pembulatan ke puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Kuncinya sama, intinya jika kurang dari 5 maka hilang. Dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah. Hilang ya jadi 0. Kalau lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Nah, di sini untuk puluhan terdekat misalnya ada contoh 12 kita bulatkan jadi berapa ya? Untuk puluhan terdekat yang sebagai kuncinya adalah satuannya. Satuannya di sini 2. 2 di sini kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah atau hilang. Jadi tinggal 10. Ya, 12 kalau hilang 2 berarti tinggal 10. Contoh lagi 37. 37 di sini satuannya adalah 7. 7 di sini karena lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas tambah ke depan. Tambah 1 berarti 3 tambah 1 4 karena sebagai puluhan jadi 40 ya. Contoh lagi misalnya punya 125 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Yang jadi patokannya tetap sama, kalau ke puluhan berarti patokannya satuan. Satuannya di sini 5 di sini dibulatkan ke atas, berarti ditambah 1 ke depannya. Ya, berarti 12 tambah 1 jadi 13. Karena puluhan berarti 130. Ya. Misalnya lagi ada 270
satuannya berapa? 9. 9 di sini dibulatkan ke atas berarti tambah 1 ke depan. 270 tambahkan satunya sebagai puluhan berarti tinggal 280. Jadinya 280. Nah, sekarang yang kedua, ke ratusan terdekat. Contoh 125 dibulatkan ke ratusan terdekat ya. Kalau ke ratusan sebagai patokannya adalah angka puluhan. Ya, kuncinya ada di angka puluhan. Angka puluhannya ya ingat 125. 1 ini sebagai ratusan, 2 ini sebagai puluhan, 5 sebagai satuan. Yang angka puluhannya adalah 2. 2 di sini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti hilang karena dibulatkan ke bawah ya. Berarti tinggal kalau yang di sini semuanya hilang berarti tinggal 100 ya. Misalnya ada lagi 178. Contoh 178. Angka puluhannya di sini adalah 7. 7 di sini lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas tambah 1 ke depan, 1 ditambah 1 berarti 2 sebagai ratusan berarti 200. Kalau misalnya ada soalnya ini 2543 misalnya dibulatkan ke ratusan terdekat berarti sama. Kalau ke ratusan terdekat yang dilihat adalah angka puluhan. Ini sebagai ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Puluhannya adalah 4. 4 di sini dibulatkan ke bawah berarti nanti hilang. Yang ini hilang ya. Ini hilang berarti tinggal 2500. Itu ya. Untuk yang ketiga sebagai pembulatan ke ribuan terdekat. Untuk pembulatan ke ribuan terdekat sebagai patokannya adalah ratusan. Ya, ratusannya. Contoh misalnya Bu Guru punya 2187. Karena di sini sebagai ribuan, patokannya adalah ratusan ya. Ini 2 sebagai ribuan, 1 sebagai ratusan, 8 puluhan, 7 satuan. Ratusannya ini ya. Nah, 1 ingat 1 di sini kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Berarti di sini hilang semua karena dibulatkan ke bawah berarti hilang. Tinggal 2000 ya. Contoh lagi misalnya ada 3547. Sebagai patokannya adalah ratusan. Ratusannya di sini 5. 5 dibulatkan ke atas, berarti ditambah 1 ke depan. Berarti 3 ditambah 1 4.000. Ya. Nah, materi kita selanjutnya adalah penaksiran. Penaksiran ada 3. Yang pertama taksiran tinggi, taksiran rendah, dan taksiran terdekat. Taksiran tinggi ini dibulatkan ke atas. Jadi berapapun bilangannya, bilangan di belakangnya selalu ditaksir dibulatkan ke atas. Sedangkan taksiran rendah selalu dibulatkan ke bawah. Taksiran terdekat atau taksiran terbaik ini dilakukan pembulatan sesuai dengan aturan pembulatan. Contoh di sini yang nomor 1, 48 ditambah 43. Taksiran tingginya karena di sini dibulatkan ke atas berarti bilangan yang depan ini ditambah 1 berarti tinggal jadinya 50 ditambah 43 karena taksiran tinggi 4 ditambah 1 50 sama dengan 100 ya. Di sini terus yang kedua taksiran rendah dari 48 ditambah 43. Taksiran rendahnya berarti dibulatkan ke bawah. Yang kita lihat yang depan saja.
40, yang sini ditambah 40, jadinya 80 ya. Untuk taksiran terdekat, karena di sini sesuai aturan pembulatan, jadi 48 karena puluhan, jadi yang dilihat 8-nya. 8 ini lebih dari 5, berarti tambah 1 ke depan, jadinya 50. Ditambah 43, satuannya ini 3. 3 ini kurang dari 5, berarti hilang. Hilang berarti tinggal 40, sama dengan 90. Contoh yang kedua, 377 dikurangi 128. Taksiran tingginya, ingat taksiran tinggi dibulatkan ke atas, berarti sini 3 ditambah 1, 400. Dikurangi 200 sama dengan 200. Untuk taksiran rendah, karena dibulatkan ke bawah, berarti yang belakang hilang ya. Tinggal 300 dikurangi 100 sama dengan 200 ya. Untuk taksiran terdekat sesuai dengan aturan pembulatan, karena ini ratusan berarti yang dilihat puluhannya. 377 ini puluhannya 7. 7 ini lebih dari 5, berarti ditambah 1 ke depan, jadinya 400. 128 puluhannya di sini adalah 2. 2 ini kurang dari 5, berarti hilang. Tinggal 100. 400 dikurangi 100 jadinya 300. Nah, contoh yang ketiga. 323 dikali 185. Taksiran tinggi dari 323 ya, dibulatkan ke atas jadinya 400 kali 200. 4 kali 2 8, nolnya ada 4, 1 2 3 4, 80.000 ya. Taksiran rendah yang dilihat angka yang depannya saja. 300 kali di sini 185, angka depannya 1 ya, berarti 300 kali 100. 3 kali 1 3, nolnya ada 4, 1 2 3 4, 30.000. Taksiran terdekat. Taksiran terdekat dari ratusan, patokannya adalah bilangan puluhan. Puluhannya di sini 2. 2 ini kurang dari 5, berarti hilang. Tinggal 300 kali ini 185, patokannya 8 tambah 1 ke depan ya. Kali 200 sama dengan 3 kali 2 6, nolnya ada 4. 60.000. Gimana kalau penaksirannya di pembagian ya? Nah, ini 1637 dibagi 167. Taksiran tingginya dari ini 1637 adalah 2000 dibagi ini 167, taksiran tingginya 200. Berarti berapa? Nolnya hilang. 20 bagi 2 10 ya. Taksiran rendahnya 1000 dibagi ini taksiran rendahnya 100. Ada 10 ya. Taksiran terdekat. Taksiran terdekatnya karena ini ribuan berarti yang dilihat ratusannya. Ratusannya di sini lebih dari 5, berarti tambah 1 ke depan ya. Tambah 1 ke depan jadi 2000 dibagi ini tambah 1 ke depan juga 210 ya. Itu tadi penaksiran.